Dan yang paling penting adalah sekarang keadilan untuk korban. 10 orang meninggal, 1 meninggal aja harusnya menjadi kegagalan negara. Ini 10. Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang UNES berusia 20 tahun, meninggal pasca mengikuti demo. Iko diketahui kritis usai menjemput temannya yang ditangkap polisi ketika mengikuti aksi demo pada tanggal 31 Agustus. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk. Ibunda Iko mengaku sempat mendengar sang anak mengigau saat dirawat. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk, itu ada luka di limpanya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Polisi menepis dugaan kekerasan aparat menjadi penyebab kematian Iko Julian. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ini meninggal karena kecelakaan sepeda motor pada Minggu 31 Agustus. Laka lantas, di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah, dan berakibat luka berat dan luka ringan. Dalam pernyataannya, Komnas HAM mencatat korban tewas dalam aksi unjuk rasa terhitung sejak 25 Agustus hingga 31 Agustus mencapai 10 korban yang sudah teridentifikasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mendorong agar pemerintah memprioritaskan pengusutan kematian korban tewas dalam demo dengan membentuk tim investigasi independen. Diperhatikan oleh pimpinan Polri, oleh Kapolri, oleh Kabarreskrim, dan juga oleh Presiden Republik Indonesia untuk bisa benar-benar menunjukkan empati, bisa menunjukkan prioritas yang jelas bahwa prioritas utamanya adalah untuk memastikan ada keadilan pada mereka yang kehilangan nyawanya. Oke. Nah, ini yang saya kira mungkin harus jadi prioritas utama gitu, di atas prioritas yang lainnya. Gitu. Baik. Tak hanya keluarga korban, seluruh elemen masyarakat mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera membentuk tim investigasi independen mengusut penyebab kematian 10 korban tewas dalam aksi unjuk rasa. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah belum juga membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kematian 10 korban tewas dalam aksi unjuk rasa. Bagaimana menjamin tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan kepada korban demo dan bagaimana pula menjamin keadilan kepada keluarga korban tewas? Kita bahas bersama dengan Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Mendawai. Selamat petang Pak Haris dengan Maidop. Selamat petang Mbak Maidop. Kami mau update dulu, mau konfirmasi Pak, dari data Komnas HAM sampai dengan petang ini untuk korban tewas tetap di angka 10 atau ada korban tambahan Pak? Ya sebenarnya kemarin ada informasi tambahan ya, tetapi ketika kita cek ini kita masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Jadi info terakhir kelihatannya yang satu lagi itu belum terkait dengan aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir gitu. Sehingga jumlahnya masih tetap 10 itu ya. Oke. Komnas HAM ini kan juga kemudian mendesak adanya tim investigasi soal dugaan kekerasan yang dilakukan aparat pada saat demo kemarin. Kenapa kemudian alasan mendesak? Apa kemudian indikasinya dan apa saja bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM? Ya, jadi kalau kita lihat berbagai kekerasan yang terjadi di berbagai daerah itu kan sebenarnya disebabkan oleh berbagai macam ya penyebab ya, antara lain itu misalnya ketika ada yang demo mereka mengalami kekerasan oleh aparat misalnya, tetapi ada juga yang mereka meninggal misalnya seperti yang di Makassar itu kan meninggal karena gedung
DPRD itu kan dibakar gitu. Jadi kalau kita lihat yang meninggal ini memang harus didalami lebih lanjut apa penyebabnya, kemudian kira-kira siapa pelaku dari peristiwa itu ataukah memang itu merupakan kesalahan sendiri atau seperti apa, tentunya ini perlu dicek dan didalami lebih lanjut ya. Jadi memang tahap sekarang ini Komnas HAM pun dalam proses pengumpulan data-data dari berbagai unjuk rasa atau dari berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, baik itu di Makassar, di Jogja, di Semarang, di Bandung, Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi proses pengumpulan data ini masih berlangsung. Namun demikian tentunya kita berharap bahwa kita tetap perlu mendukung aparat penegak hukum, aparat kepolisian ya, dalam mengantisipasi apabila ada demo yang mengarah kepada kekerasan yang terjadi ya. Jadi memang kita harus lihat juga bahwa tidak semua demo itu dilakukan secara damai. Ada juga yang tahu-tahu datang langsung melakukan perusakan. Nah, ini juga yang Fakta adanya kekerasan terhadap para pendemo ini Komnas HAM menemukan di daerah-daerah mana saja, Pak? Ada di berbagai daerah ya. Kita juga menemukan beberapa kekerasan. Jadi tapi kami sendiri belum bisa keluarkan ya data secara rinci karena ini masih dalam Tapi proses. sudah ada datanya, Pak? Sudah ada. Jadi kami ya berdasarkan pantauan yang kami lakukan, investigasi yang kami lakukan di beberapa daerah itu, sudah ada beberapa data yang menunjukkan bahwa memang ada sejumlah orang yang menjadi korban kekerasan. Tapi kan kalau untuk 10 korban, Pak, untuk 10 korban tewas, dari data Komnas HAM, yang mana saja Pak yang diduga jadi korban kekerasan aparat? Saat ini yang sudah bisa dipastikan ini kan yang di Jakarta ya. Kemudian yang lain kan ini memang masih perlu pendalaman, misalnya Semarang, karena Pak? ada juga yang lainnya ini kan masih perlu ada pendalaman, misalnya dari pihak keluarga, ada yang tidak mengendaki proses lebih lanjut atas peristiwa yang dialami anaknya dan lain sebagainya. Jadi memang ini masih proses yang cukup panjang, tapi saya kira penting juga bahwa yang utama ini bagaimana kepolisian bisa memulihkan kondisi damai gitu ya. Pak Haris, kami juga kan sebagai jurnalis ini agak sulit untuk mendapatkan informasi dari keluarga korban tewas begitu. Sepertinya keluarga korban ini juga tertutup. Apakah ada temuan atau laporan dari keluarga korban soal hal ini? Keluarga korban kemudian juga tidak bisa bicara kepada sembarangan orang begitu ya. Apakah Komnas HAM juga melihat hal ini? Kami sudah mendatangi langsung ya beberapa korban yang tewas ini, misalnya yang di Jogja dan lain sebagainya. Dan sementara ini mereka bisa diajak berkomunikasi. Tapi memang semua masih menunggu situasi dan kondisi gitu. Tapi, terakhir Pak, singkat saja Pak, idealnya kalau tim investigasi dibentuk, siapa saja yang dilibatkan dan tim ini akan independen? Ya kalau itu tergantung dari pemerintah ya. Kalau pemerintah ingin membentuk tim independen, saya kira sangat baik sekali sehingga hasil dari investigasi itu bisa dipercaya oleh masyarakat. Namun demikian dari Komnas dan lembaga LNHAM ya, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, juga kami bekerja bersama-sama untuk juga mengumpulkan data gitu ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Abdul Haris Mendawai, anggota Komnas HAM di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu. Ya, siap. Saudara, hari ini tepat 5 September jadi batas waktu yang diberikan oleh masyarakat sipil kepada pemerintah dan juga DPR untuk memenuhi tuntutan jangka pendek. Apakah tuntutan ini bisa terwujud? Usai jeda, Kompas Petang akan membahasnya.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang Saudara, dan kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Ini adalah situasi terkini di mana hari ini adalah batas waktu ataupun deadline dari tuntutan dari pendemo terkait dengan 17+8 Saudara. Tadi kita lihat tidak hanya dari mahasiswa yang berasal dari Unpad, namun dari berbagai universitas yang ada di Jakarta juga ikut hadir dalam aksi yang berjalan dengan kondusif ini di depan gedung DPR MPR RI Jakarta, Saudara. Aksi yang dilakukan hari ini tentu saja untuk menagih janji para anggota dewan dan juga pemerintah untuk segera memenuhi tuntutan dari para pendemo, para yang mewakili unjuk rasa untuk memenuhi tuntutan mereka terkait dengan 17+8 Saudara. Kalau kita lihat 17+8 ini adalah 17 untuk tuntutan jangka pendek dan juga ada 8 tuntutan jangka panjang. Dari 17 tuntutan jangka pendek ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada tuntutan yang difokuskan untuk kepada presiden dan juga pemerintah. Kemudian juga tuntutan juga disampaikan kepada DPR, kemudian kepada polisi, TNI maupun juga sektor ekonomi. Bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Gerakan 17+8 tuntutan rakyat bergema. Sejumlah pegiat media sosial hingga influencer sudah menyerahkan tuntutan rakyat berupa 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang ke perwakilan DPR Kamis kemarin. Mereka menuntut bukti konkret dan bukan janji semata dan mengupdate kemajuannya secara transparan. Walaupun itu sudah terjadi, kami paham bahwa janji itu satu hal, tapi pelaksanaan itu adalah hal lainnya. Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana, dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta. Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata. Jadi tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat, dan tolong waktu dikerjakan diupdate dengan terbuka dan jelas, karena kami juga butuh transparansi. Sudah saatnya rakyat Indonesia yang luar biasa ini memiliki pemerintah yang layak memiliki rakyat seperti itu. Di malam harinya, sejumlah mahasiswa memenuhi undangan Presiden Prabowo ke Istana Merdeka yang diwakili Mensesnek Prasetyo Hadi karena Prabowo menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal. Sehari sebelumnya, pimpinan DPR juga menerima aspirasi dari berbagai elemen mahasiswa ekstra dan intrakampus sebanyak 16 organisasi kemahasiswaan. Melihat derasnya tuntutan masyarakat agar pemerintah sungguh-sungguh melakukan total perbaikan yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tegaskan partainya mendorong dialog untuk mencari solusi dari tuntutan tersebut. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan. Saya menyikapinya dengan terbuka, ya tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Senada, Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan akan mempelajari detail isi 17+8 tuntutan rakyat.
Bahlil menilai apa yang disuarakan masyarakat merupakan kontrol terhadap pemerintah di negara demokrasi. Ya kita menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat. Ini sebagai bagian daripada kontrol, dan negara kita ini kan demokrasi. Nah, untuk poin-poin yang disampaikan, Golkar akan mempelajari secara seksama dan akan melakukan respon proaktif yang terukur. Sudah barang tentu ini bagian daripada proses untuk bagaimana kita mendorong agar demokrasi kita ke arah yang lebih baik. 17+8 tuntutan rakyat merupakan desakan terbuka yang diinisiasi sejumlah influencer dan pegiat media sosial. Tuntutan itu dirangkum agar aspirasi yang ingin disuarakan lebih sistematis dan mudah ditagih kepada pemerintahan Prabowo dan DPR. Tak hanya itu, 17 tuntutan itu juga menyasar ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan menteri di sektor ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Saudara, penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyebut kondisi dan situasi saat ini bisa berangsur aman jika tidak ada yang terprovokasi dan menjalin dialog yang baik di ruang unjuk rasa. Wiranto pun bilang Presiden Prabowo Subianto melihat dan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan. Namun tidak semuanya dapat dikabulkan bersamaan. Bila sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya tentu selalu didengar oleh Presiden ya. Dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta. Tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Kalau semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya. Oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Hari ini, Saudara, tanggal 5 September adalah batas waktu yang diberikan oleh masyarakat sipil kepada pemerintah dan juga DPR untuk memenuhi 17 tuntutan jangka pendek. Apakah ke-17 tuntutan ini bisa terwujud atau sebaliknya hanya sebatas janji? Kita bahas bersama dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Bang Muhammad Kodari, lalu ada analis politik Mas Adi Prayitno, dan kami juga akan mengundang mantan Ketua BEM Unpad, Mas Fridian Aurelo, yang akan bergabung bersama kami di diskusi pada Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Mas Yasir, Bang Sehat Kodari. semuanya ya. Saya mau ke Bang Kodari dulu nih. Hari ini deadline-nya, Bang, 17 tuntutan rakyat. Bisa terpenuhi nggak nih? Apalagi kemarin salah satu staf susnya Pak Prabowo, Pak Wiranto bilang nih, kalau semuanya dipenuhi bakal repot nih. Atau mungkin Anda punya pendapat yang berbeda nih, Bang Kodari? Iya, saya kira sebetulnya sebagian besar itu bahkan sudah selesai sebelum tuntutan dirangkum ya oleh teman-teman gerakan kolektif. Yang mana tuh, Bang? Tolong dijelaskan. Misalnya seperti pembatalan tunjangan anggota DPR, perjalanan ke luar negeri, proses terhadap anggota-anggota DPR yang dianggap bermasalah, lalu kemudian proses hukum kepada pelaku penabrakan Afan Kurniawan, 7 personel yang ada di dalam mobil tersebut, termasuk juga kepada komandan batalion, itu semua sudah berjalan. Dan beberapa tuntutan itu kan sebetulnya juga kalau diberikan konteksnya sebetulnya menjadi jelas. Misalnya soal TNI, tarik TNI dari pengamanan sipil. Ini kan TNI ini kan hadir karena memberikan bantuan, dan dasarnya juga ada Undang-Undang TNI. Di situ salah satunya operasi TNI selain perang adalah perbantuan kepada Polri. Jadi sebetulnya sebagian itu hanya memerlukan penjelasan dalam konteks hukum. Yang kedua sudah berjalan, dan secara substansi saya kira umumnya sudah dipenuhi oleh
oleh para pihak yang disebut dalam tuntutan tersebut. Termasuk membentuk tim investigasi independen korban kekerasan aparat Ya. selama demonstran ini ya. Ini realisasinya seperti apa? Karena kalau sebatas hanya masih dirembukan, belum ada informasi yang disampaikan secara lugas dari pemerintah kepada rakyat, mungkin akan bias begitu, Bang. Iya, kalau saya kembali kepada substansi ya, yang diinginkan adalah keadilan, yang diinginkan adalah proses hukum yang berjalan dengan baik, dan itu sudah ditegaskan beberapa hari yang lalu oleh Presiden sendiri bersama ketua-ketua umum partai politik. Beliau, Pak Presiden maksudnya mengatakan dengan tegas agar diproses secara jelas, tegas, dan transparan. Jadi kalau kita bicara substansi, sebetulnya ini semua sudah lagi-lagi sudah dilaksanakan oleh Presiden. Secara substansi. Oke, secara substansi sudah dilaksanakan begitu oleh Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah. Apakah itu saja sudah cukup atau ada perlu langkah konkret lainnya? Saya ke Mas Adi untuk pertanyaan ini. Ya, kalau kita membaca tuntutan rakyat 17+8, ini kan ada dua kategori jangka pendek dan jangka panjang. Yang dibicarakan hari ini tentu adalah kategori jangka pendek yang deadline-nya itu jatuh pada hari ini, tanggal 5 September 2025. Kalau kita membaca target jangka pendek, itu kan ada semacam kurang lebih sekitar 17 tuntutan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok aktivis pro-demokrasi yang melakukan demonstrasi. Kalau kita mau jujur, sebenarnya memang ada beberapa hal yang sudah dipenuhi. Misalnya soal tunjangan DPR kan sudah di-stop. Ada sikap partai politik yang menonaktifkan kader-kader mereka yang dinilai menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi memang ada beberapa poin yang misalnya secara eksplisit masih belum bisa diwujudkan. Misalnya soal bagaimana membentuk tim investigasi secara independen untuk mengusut persoalan-persoalan yang kemarin terjadi ya. Terutama meninggalnya kawan kita, Afan Kurniawan ya, dalam tragedi di depan DPR itu. Kan sampai hari ini juga belum terbentuk. Termasuk misalnya bagaimana partai politik memecat kader-kadernya yang dinilai menimbulkan kontroversi. Yang ada partai politik itu hanya menonaktifkan dan meminta kepada DPR untuk tidak lagi memberikan fasilitas dan tunjangan apapun. Tapi minimal partai politik, DPR dan pemerintah dalam banyak hal sudah mengkonfirmasi tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok aktivis yang memberikan sejumlah tuntutan itu. Meski pada saat yang bersamaan ada beberapa hal yang saya kira juga belum terlaksana. Misalnya soal bagaimana terkait dengan kondisi keekonomian, yaitu memastikan bahwa ada langkah-langkah strategi supaya tidak terjadi PHK. Ataupun misalnya ada langkah-langkah konkret di tengah krisis sehingga kemiskinan dan kesulitan rakyat itu bisa ada solusinya. Termasuk misalnya jangan lagi ada upah yang relatif cukup murah dan rendah kepada semua sektor kerja. Kan itu tuntutan-tuntutan di bidang ekonomi. Tapi bagi saya secara prinsip sebenarnya, Nasir, adalah ada beberapa hal yang minimal kita tangkap secara positif. DPR dan pemerintah secara perlahan sudah mulai mendengarkan bagaimana tuntutan-tuntutan publik yang sudah disampaikan secara terbuka. Dan bahkan sejak kemarin kita tahu DPR membuka pintunya seluas-luas kepada kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok BEM, termasuk juga aktivis-aktivis Cipayung, dan berdialog, menyampaikan secara terbuka, termasuk juga misalnya meminta kawan-kawan mereka yang saat ini misalnya ditahan, itu juga minta dilepaskan. Baik, tahan sampai di situ dulu Mas Adi, izin, karena sudah bergabung bersama kami juga mantan ketua mantan ketua BEM dari Unpad, dari Firdian. Firdian, sudah dengar suara saya? Iya, terdengar Mas. Ini saya masih di depan. Oke, Anda di lokasi, pertanyaannya apakah tuntutan Anda 17/8 ini sudah dipenuhi atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Hari ini batas waktu deadline tuntutan warga sipil 17/8 bisa terrealisasi atau tidak? Saya ke Bang Firdian. Bang Firdian, kalau tadi kata Bang Kodari, ini secara substansi sebenarnya ada beberapa yang sudah terrealisasi begitu. Tapi Anda di lapangan yang mengawal tuntutan 17/8, apakah semua sudah terakomodir? Ya, hari ini saya di depan gedung DPR bersama teman-teman aliansi sipil, ada BEM Kema Unpad, BMKM UGM, KM ITB, teman-teman dari sipil, Kasbi, Salam 4 Jari, ada Bang Ando Vida Lopez tadi dan sebagainya. Kami turun bareng-bareng karena kami menagih negara yang hari ini kita kasih deadline.
Hari ini memang hari libur, tanggal merah, tapi buktinya kami sebagai pembayar pajak, sebagai bosnya tetap datang kan. Logikanya kalau bosnya datang, masa karyawannya nggak mau datang tanggal merah? Artinya kalau bicara tuntutannya sudah dipenuhi apa belum, kami merasa tuntutan kami belum dipenuhi. Contoh yang paling krusial kami ingin dorong adalah tim investigasi independen untuk korban kekerasan aparat selama sepekan terakhir. Gini, kami tidak berharap aparat itu fokus kepada pencarian makar. Ya udahlah, kalau makar silakan kerja-kerja bin Intelkam Bais untuk mencari siapa makar. Jujur kami geng Solo, geng Ijo, geng Coklat, kami nggak ngaruh, nggak peduli gitu. Kami peduli soal 10 teman kami yang meninggal di tangan negara. 3.000 teman kami masih ditahan oleh polisi. Del Pedro, Direktur Lokataru ditahan polisi. Teman-teman kami 8 orang masih hilang entah kemana. Itu yang kami pedulikan. Dan dengan cara apa kami mewujudkan keadilan korban? Tim investigasi independen. Karena kalau nggak independen, jadinya kayak di Bandung, Mas. Unpas sama Unisba degas air mata, polisinya bilang, itu mah kena angin kali. Kan konyol gitu. Itu yang kami rasakan, Mas. Baik, di sini juga ada Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodori. Saya ingin minta tanggapannya. Ini kapan tim investigasi independen korban kekerasan ini dibentuk? Ya, kembali lagi sebetulnya kepada substansi ya, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa proses hukum itu bahkan sudah berjalan dari hari kedua setelah peristiwa dalam kasus Afan, sudah langsung diproses secara hukum. Sudah diproses secara etik ya, dan begitu dilihat dianalisa ada potensi pidananya, semuanya juga sudah berproses dan sedang berproses pada hari ini. Dan beberapa tindakan tegas sudah dilaksanakan, misalnya untuk driver rantis itu sudah demosi 7 tahun, kemudian untuk komandan batalion itu sudah kalau saya tidak salah sudah diberhentikan ya dari jabatannya begitu. Jadi proses ini pasti bertahap, tetapi saya kira kita semua bisa mengikuti prosesnya dengan terbuka, karena umumnya disiarkan oleh televisi, begitu Pak Yasir. Karena kita lihat tidak hanya satu gitu ya korbannya, tapi ada 9 lainnya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan saya, mewakili apa yang disampaikan oleh Firdian tadi. Jadi dibentuk nggak nih tim investigasi independennya? Saya kira ini sedang berjalan ya, proses secara simultan. Karena ada banyak kasus pada saat yang bersamaan, ada yang meninggal. Mungkin soal yang meninggal ini 10, tadi saya punya persepsi yang berbeda setidaknya pada hari ini dengan yang disampaikan oleh Firdian tadi. Misalnya yang di Makassar, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa di situ adalah tangan negara, karena yang meninggal di DPR itu kan justru korban kebakaran dari gedung DPRD yang notabene disulut oleh perusuh yang membakar gedung DPRD. Dan itu tentu saja bukan aparat hukum yang bertindak pada waktu itu. Baik. Saya kira harus diproses satu-satu, termasuk juga polisi sedang memproses anasir-anasir perusuh di berbagai titik di seluruh wilayah Indonesia, kan jumlahnya banyak. Jadi tidak bisa pukul rata. Kalau misalnya nanti ternyata hasilnya tidak memuaskan, mungkin saja ada usulan-usulan. Tetapi saya kira ini sekali lagi sudah diproses dengan sebaik-baiknya. Baik, saya ke Mas Adi, konsekuensi politiknya apa kalau tuntutan 17+8 ini tidak semua terpenuhi? Ya, saya kira memang secara prinsip pasti akan dinilai oleh publik bahwa pemerintah, DPR, partai politik, dan tim ekonomi itu belum bekerja secara maksimal. Karena 17 tuntutan itu kan belum sepenuhnya. Tapi kan kita juga harus membaca secara realistis, Mas. Memberikan waktu kurang lebih misalnya seminggu untuk merealisasikan 17 janji, itu tentu bukan perkara gampang. Tapi kalau saya tangkap itu adalah niat baik, progress report yang sudah dilakukan oleh partai politik, DPR, dan pemerintah. Partai itu kan jelas, sudah menonaktifkan 5 anggota dewan yang dinilai menjadi biang huru-hara. Meski pada saat yang bersamaan kita juga melihat bagaimana partai politik tidak memecat. Karena salah satu tuntutannya adalah memecat kader-kader partai yang ada di DPR yang kemarin menimbulkan kontroversi. Termasuk juga misalnya bagaimana DPR sudah berkomitmen. Tak ada lagi tunjangan, tak ada lagi moratorium untuk keluar negeri dan semacamnya. Bagi saya ini sudah sebagai bagian dari modal besar. Meski pada saat yang bersamaan harus kita akui, kalau tuntutan-tuntutan jangka pendek 17 poin ini tidak sepenuhnya tidak dipenuhi, saya yakin bahwa kelompok-kelompok aktivis yang menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat ini akan dimasukkan pada agenda-agenda jangka panjang.
Karena dalam banyak hal, agenda jangka panjang dan agenda jangka pendek, itu saling beririsan satu sama yang lain. Tugas partai, tugas DPR, tugas presiden, tugas kementerian, termasuk juga tugas bidang ekonomi. Baik, saya ke Firdian. Firdian, mumpung ada Bang Kodari nih, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Dari tuntutan Anda, yang 17 tuntutan warga ini, apa yang paling urgent yang ingin disampaikan agar hari ini ada ini? Semuanya, kenapa 17 tuntutan itu cuma 1 pekan? Karena biasanya kami menghitung visible sekali kalau negara punya political will untuk mengungkapkan hal tersebut. Tapi kalau ngomongin paling urgent adalah kita ngomongin soal keselamatan warga sipil. Negara sudah seharusnya menjamin keselamatan dan rasa aman untuk warga sipil. Salah satu kami inginkan adalah bebaskan seluruh demonstran yang ditahan oleh kepolisian tanpa syarat, tanpa bergen, tanpa daya tawar, tanpa diotak-atik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka-mereka yang juga akan menjadi saksi di lapangan seperti apa yang terjadi. Ini saya melihat nuansa di mana diberikan gitu ya. Terus kepolisian membuat berbagai tagar-tagar aman bersama rakyat dan lain sebagainya. Tapi tidak ada satu berita pun yang saya lihat soal kepolisian dipecat, dipenjara, melakukan kekerasan. Bagaimana polisi yang, tapi kan itu yang nobrak Afan juga akhirnya dipecat. Ya iya nobrak Afan doang. Emang cuma Afan yang meninggal di demonstrasi ini? Ada 10 yang meninggal di demonstrasi ini. Ada ribuan yang luka-luka. Satu teman saya anak 4, dia diculik oleh aparat, kemudian dia sekarang ada dalam posisi koma. Nggak ada di berita, nggak ada. Tapi itu nyata dalam. Itu poin saya kalau ngomongin itu, ya adalah keadilan sembari parsial. Karena bagaimana tadi? DPR, reformasi partai politik, dan lain sebagainya. Oke, silakan Bang Kodari, tanggapannya. Ya, kalau bicara mengenai perhatian kepada korban, ya sekali lagi tidak bisa dipukul rata. Ini Dek Firdian kan sudah mengulang 2 kali bahwa 10 korban itu seolah-olah semuanya oleh aparat. Padahal saya kira kita semua yang mengikuti pemberitaan sepakat bahwa setidaknya yang di Makassar itu ya 3 dari 4 orang itu adalah korban dari kekerasan atau dari perusuh. Nah memang kita harus mencoba juga membaca dari kacamata teman-teman kepolisian bahwa yang di lapangan itu kan memang ada demonstran tetapi juga ada perusuh begitu. Jadi kalau langsung dilepas semua juga ya balik lagi kan proses hukumnya kan harus dijalani begitu loh. Bahwa sebetulnya ini yang ditahan ini adalah demonstran atau kemudian perusuh yang anarkis. Kalau demonstran saya yakin pasti akan dilepaskan. Tetapi kalau perusuh rasanya kan harus diproses secara hukum begitu. Yang jelas semua ini pasti akan memakan waktu. Saya tahu bahwa teman-teman di pemerintahan berusaha untuk sebaik-baik mungkin untuk memberikan perhatian dan solusi, termasuk misalnya almarhum Afan Kurniawan itu orang tuanya dibantu perumahan dan cepat sekali itu kejadian pada hari Kamis kalau tidak salah hari Senin sudah bisa direalisasi. Dan yang jelas pada hari ini dari 10 itu lepas dari apapun sebabnya Kementerian PKP dan Kementerian Kemendagri sekarang sedang mengumpulkan data untuk menyiapkan bantuan perumahan juga. Jadi tidak lepas begitu saja ya Bang Kodari ya? Tidak. Oke. Kita tangkap poinnya di situ. Tidak lepas begitu saja, tidak lepas tangan begitu saja. Yang di Makassar itu akan diberikan bantuan nanti Kamis minggu depan. Baik, waktu kita terbatas, saya terakhir ke Bang Firdian. Bang Firdian ini masih di sana meminta tuntutan 17+8 ini bisa dipenuhi atau tidak. Sampai jam berapa di sana Anda bersama dengan teman-teman mengawal tuntutan ini? Mas, jadi hari ini nama kita tuh Seruan Aksi Damai, piknik rakyat nasional. Jadi ini pada pulang, semua lagi pada foto-foto aja. Nah, poinnya adalah kami ini sepakat dengan negara yang pengen segala hal disampaikan dengan damai. Masyarakat juga pengennya damai kalau misalnya bisa. Makanya poin saya gini loh. Ini kan kita udah damai nih, udah tenang, piknik. Bahkan tadi kita di panggung ada Badru yang nyanyi lalu ingat mati, ingat apa gitu. Kita benar-benar sopan itu, santai itu. Poin saya adalah, ini rakyatnya udah santai, udah damai. Nah jangan dong akhirnya negara, baik DPR, polisi, tentara, pemerintah, aji mumpung. Kita udah damai malah jadinya dianggap nggak punya daya tawar, nggak punya kekuatan, nggak menakutkan, nggak bisa menggoyang. Jangan kayak gitu. Kami berharap mereka semua mendengar dengan rasa damai ini tidak berarti menghilangkan rasa harapan yang kami ingin berikan. Baik.
Dengan aksi damai lantas tidak membuat semangat untuk terus mengawal tuntutan 17+8 ini ya. Kita nantikan seperti apa respon dari DPR maupun pemerintah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Kodari. Terima kasih rekan-rekan telah bergabung bersama kami di diskusi Kompas Petang kali ini. Ada Wakil Kepala Staf Kepresidenan Bang Muhammad Kodari, lalu ada mantan Ketua BEM 4 Firdian, dan juga ada analis politik Mas Adi Praitno. Salam sehat semuanya.